Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rianto Layelo, pada video pembelajaran mata kuliah Elektronika Digital jurusan Teknik Listrik Politeknik Negeri Pakpak. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas lanjutan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu tentang IC digital. Pada IC digital terdapat masukan mengambang. Jadi masukan mengambang pada IC digital. Masukan mengambang pada IC digital, pertama untuk IC TTL. Masukan mengambang untuk IC TTL merupakan masukan yang tidak terhubung ke untai atau komponen lain. Untuk IC TTL sendiri, masukan mengambang biasanya akan terukur dengan tegangan 1,4 volt sampai dengan 1,8 volt. Biasanya oleh IC TTL, tegangan tersebut terdeteksi sebagai logika tinggi, sehingga pada beberapa perancangan untai yang malas, masukan yang tak berguna tersebut pada IC TTL dibiarkan mengambang. Meskipun hal ini sering tidak menimbulkan permasalahan, namun sebaiknya dihindari karena masukan mengambang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk terkena derau. Untuk amannya, masukan mengambang IC TTL diberi logika tinggi. Masukan mengambang untuk IC CMOS. Berbeda dengan IC TTL, masukan mengambang pada IC ini dapat menimbulkan bencana bagi IC tersebut. Masukan mengambang IC CMOS tidak akan terdeteksi sebagai suatu nilai tegangan, namun akan terdeteksi sebagai derau, yang nilai tegangannya sangat fluktuatif. Tegangan ini tidak akan terdeteksi sebagai logika rendah atau logika tinggi, dan dapat menyebabkan keluaran IC CMOS sangat fluktuatif, sebagaimana suatu isyarat yang terkena derau yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan IC menjadi sangat panas hingga merusaknya. Jenis IC. Jenis IC TTL mempunyai beberapa jenis. Antaranya, pertama ada IC standar untuk kode awal 74, kemudian AD ada IC Stocky 74S, kemudian ada IC TTL untuk Stocky daya rendah yang punya kode awal 74LS, kemudian Stocky yang dikembangkan jadi dengan kode awal 74AS. Kemudian ada IC TTL Stocky daya rendah yang dikembangkan. Jadi kodenya 74ALS. Perbedaan setiap jenis IC TTL terletak pada karakteristik ekstrinsiknya, seperti pada disipasi daya, waktu tunda propagasi, kemudian kecepatan pencaklaran. Kemudian untuk jenis IC yang berbeda, tidak ada perbedaan tata letak kaki dan fungsi logikanya. Sebagai contoh, kita punya IC TTL untuk 7404, 74S04, 74LS04, semuanya mempunyai tata letak kaki yang sama. Kemudian, semuanya juga merupakan IC TTL dengan fungsi NOT. Jenis IC, jadi kemudian ada IC CMOS. IC CMOS ini mempunyai beberapa jenis, mulai dari seri 4000, dia popularan paling awal untuk IC CMOS sendiri. Kemudian seri ini mempunyai kesamaan fungsi gerbang dengan IC TTL, namun tidak mempunyai tata letak kaki yang sama dengan IC TTL. Sebagai contoh, kita punya IC CMOS 4001. Jadi IC CMOS ini isinya terdapat 4 gerbang NOR. Ini dapat disamakan dengan fungsi IC TTL 7402, namun tata letak kaki IC tersebut berbeda. Ini jenis-jenisnya ada CMOS metal gate, kemudian ada metal gate, silicon gate getak yang silicon gate yang tata letak kaki dan karakteristik sama dengan TTL. Kemudian ada IC CMOS dengan kinerja lebih baik. Kemudian IC CMOS dengan kinerja lebih baik, ya, tata letak kaki tidak sama dengan TTL.
antarmuka TTL dan CMOS. Terdapat beberapa perbedaan untuk karakteristik penyulutan IC TTL dan CMOS. Jadi di sini kita bisa menyatakan sistem penyulutannya sebagai antarmuka atau interface dari IC TTL dan IC CMOS. Langsung ke contoh ya. Untuk IC TTL sendiri masuk kemudian untuk IC TTL kemasukan IC CMOS. Salah satu perbedaan antara IC TTL dan IC CMOS adalah batas tegangannya, batas tegangan logikanya. Meskipun dengan tegangan catu yang sama, IC TTL CMOS punya batasan tegangan logika lebih tinggi dibandingkan dengan IC TTL. Jadi, jika keluaran IC TTL tidak langsung dihubungkan dengan kemasukan IC CMOS, bisa jadi ada kemungkinan IC TTL itu tidak akan terbaca sebagai oleh IC CMOS. Jadi tidak bisa terbaca ya, karena ini bisa jadi ketika keluarannya di sini 2,4 volt, di sini masih terdeteksi sebagai masukan terlarang. Gitu, seperti itu ya. Kemudian jadi untuk salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menambahkan resistor penaik tegangan. Jadi karena ada resistor pull up ya, sebagai gambaran kita pakai resistor pull up karena kan keluaran IC TTL itu biasanya lebih rendah ya, lebih rendah pendeteksiannya, maka kita butuh penaik tegangan. Jadi penghitungan nilai resistor akan lebih rumit. Jadi IC CMOS tidak menggunakan tegangan yang sama dengan IC TTL. Contohnya jika tegangan satu IC CMOS adalah 10 volt, maka di VIH minimal untuk IC CMOS sendiri 7 volt atau 70% dari tegangan catu. Kemudian VIL-nya itu menjadi 3 volt karena dia adalah 30% dari tegangan catu. Kemudian bagaimana keluaran IC CTL ke masukan IC CMOS? Bagaimana jika keluaran IC CMOS kita masukkan ke masukan IC CMOS? Ini ya, karena IC CMOS itu masukannya 10 volt. Ya. Jadi tegangan catunya juga berbeda. Kalau tegangan satunya berbeda, caranya adalah dengan pada kasus ini pemberian resistor penaik tegangan itu justru dapat membahaya karena keluaran IC TTL. Karena arus dari VDD dapat mengalir masuk ke keluaran IC TTL karena dia masukannya lebih besar. Ya, jadi kasus ini kita dapat selesaikan dengan antarmuka IC seri untuk SL TTL. Jadi kita pakai IC lagi, ya, kita pakai IC lain. Jadi kita pakai IC untuk antarmuka keluaran dari IC TTL yang VCC-nya 5 volt, kemasukan IC TTL dengan VCC lebih dari 5 volt, ya. VDD lebih dari 5 volt. Sebagai contoh tadi, VDD-nya itu 10 volt. Ya, jadi untuk antarmukanya sendiri kita gunakan IC dengan kolektor terbuka sebagai antarmuka pada IC TTL dan IC CMOS. Kemudian ada keluaran IC CMOS ke masukan IC TTL. Ini juga batas tegangannya karena beda ya. Batas tegangan logika keluaran IC CMOS ini dengan tegangan catunya sama nih ya. Maka meskipun dalam hal batas tegangan keluaran IC CMOS itu sama, dapat secara mudah digabungkan dengan masukan IC TTL, namun tetap harus dipertimbangkan juga parameter batas arus maksimal keluaran IC CMOS. Contohnya untuk IC CMOS seri 4001 yang diberikan beban beberapa IC TTL seri 74LS, ini harus menggunakan sebuah penyangga. Jadi kita butuh gerbang penyangga juga. Kita butuh penyangga untuk memperbesar kapasitas arus keluaran. Contohnya pakai gerbang penyangga. Jadi antarmuka untuk IC CMOS ke TL itu bisa menggunakan gerbang penyangga. Jadi penyangga di sini untuk keluaran IC CMOS kemasukan IC TTL itu kita gunakan penyangga tegangan logika. Jadi untuk kita gunakan
untuk mengkonversi tegangan logikanya. Seperti itu. Demikian untuk pertemuan kali ini untuk materi IC digital lanjutan. Terima kasih kepada mahasiswa sekalian yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.